76. Ziyad mulai mengendus-endus tengkuk Reina, hingga membuat wanita itu semakin meremang. "Kamu wangi sekali, sayang," bisik Ziyad seraya memutar tubuh istrinya itu, agar menghadap ke arahnya. Wajah Reina semakin memerah, saat suaminya itu menatapnya dengan sangat intens dan dalam. "Jangan menatapku seperti itu," desis Reina, lirih. "Kenapa tidak boleh? Aku menatap wajah istriku sendiri, jadi tidak ada yang bisa melarangnya." "Kamu benar-benar cantik, sayang," puji Ziyad, membuat Reina menundukkan kepalanya tersipu malu. Namun, bukan Reina namanya kalau tersipu malu dengan jangka waktu yang lama. Tiba-tiba saja wanita yang baru saja menjadi seorang ibu itu, mengangkat kepalanya dan menatap Ziyad dengan tatapan yang penuh tanya. "Cantikan mana, antara aku dan Selena?" Ziyad sontak mengerjap-erjapkan matanya, bingung menjawab pertanyaan berbahaya itu. "Sial, kenapa dia harus bertanya seperti itu sih? Kalau aku jawab dia yang lebih cantik pasti dia akan bilang kalau aku bohong. Kalau aku jawab yang aku tidak bohong, dia pasti akan jawab lagi, kalau begitu kenapa kamu dulu tergila-gila padanya kalau aku lebih cantik?" Benar-benar dilema nih, Ziyad menggeram di dalam hati. "Kak, kenapa kamu diam? Kamu tidak bisa jawab atau enggan untuk menjawab, karena sebenarnya Selena memang yang lebih cantik." Reina terlihat semakin menuntut. "Sayang, cantik itu relatif. Kamu dan Selena sama-sama cantik, tapi yang sekarang tercantuk di mataku selain Mama dan Kak Ayu Winda, itu kamu. Dan ini benar-benar tulus dari hatiku." Garis bawah. Belum sempat Reina melontarkan bantahannya, bibir Ziyad sudah mendarat selamat di bibirnya, membuat mata wanita itu membesar sempurna. Bibir yang tadinya hanya menempel, kini mulai bergerak memberikan sentuhan yang sangat lembut, membuat Reina terbuai dan mulai membalas ciuman suaminya itu. Pertempuran dua bibir itu berlangsung cukup lama. Ziyad berhenti ketika merasa pasokan oksigen di paru-paru mereka mulai berkurang. Kesempatan itu, Reina gunakan untuk meraup oksigen sebanyak-banyaknya, demikian juga dengan Ziyad. "Kita lanjut bicaranya nanti saja ya, sayang. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi," bisik Ziyad, sembari kembali mendaratkan bibirnya ke bibir sang istri. Dengan gerakan perlahan dan lembut, Ziyad mulai mendorong tubuh istrinya ke arah ranjang. Lalu dia pun membaringkan tubuh sang istri. Cukup lama Ziyad bermain di area bibir dan tentu saja dibarengi dengan gerakan tangan yang juga aktif meraba-raba bagian-bagian sensitif di tubuh istrinya itu. Tangan Ziyad kini mulai bergerak untuk melucuti lingerie yang dipakai oleh Reina, tapi dia cukup kesulitan untuk melakukannya. Alhasil karena kesal dan juga karena garahnya sudah sampai ke ubun-ubun, pria itu pun tanpa sungkan langsung merobek lingerie itu. "Kenapa kamu merobeknya? Itu harganya mahal." Di tengah-tengah kabur Asterisrah yang memuncak, sempat-sempatnya Reina melontarkan protes. "Nanti aku bisa beli lagi, sebanyak yang kamu mau," bisik Ziyad, dengan napas yang masih memburu. "Aku tidak mau. Kalau banyak pun untuk apa? Toh nanti kamu akan roh." Reina berhenti mengoceh, karena bibirnya sudah disumpal kembali dengan bibir Ziyad. Ziyad mulai lagi beraksi, memberikan sentuhan-sentuhan lembut di tubuh sang istri. Tangannya pun mulai melucuti pakaian sendiri hingga memperlihatkan bentuk tubuhnya yang tegap. Celana Ziyad kini sudah terlihat sesak karena tongkatnya dari tadi sudah berdiri dan benar-benar minta dikeluarkan dari sangkarnya. Baru saja Ziyad hendak membuka celananya, pintu tiba-tiba dibuka seseorang. "Reina, Baby Arkayuda menangis terus. Kamu kasih asidu. Kalian berdua sedang apa?" Ternyata yang baru saja masuk adalah Tiur dengan tangan yang menggendong Baby Arkayuda yang memang sedang menangis. "Mama kenapa tidak ketuk pintu? Main masuk saja," protes Ziyad. Sementara Reina sudah bersembunyi di balik selimut dengan mata yang tetap mengintip. "Siapa yang main masuk sendiri? Tadi Mama sudah ketuk pintu berulang kali, tapi kalian tidak merespon sama sekali. Mama kira kalian sudah tidur, makanya tidak dengar. Mama coba membuka pintu ternyata tidak dikunci, jadi Mama masuk saja. Ternyata kalian tidak dengar karena..." Tiur menggantung ucapannya, dan menatap keduanya bergantian dengan tatapan menggoda. "Mama minta maaf deh, tapi Arkayuda dari tadi menangis. Mungkin tidak mau jauh dari mamanya. Jadi, mau tidak mau Mama terpaksa membawanya ke sini."
Kamu kasih ASI dulu, baby Arkayuda ya. Setelah Arkayuda tertidur, kalian bisa lanjut lagi. Mama keluar dulu ya. Sebelum melangkah keluar, Tiur kembali mengerlingkan matanya ke arah Ziyad, seakan wanita itu sedang meledek putranya itu. Oh, setelah mama mertuanya keluar dari kamar, Reina langsung meraih baby Arkayuda dan berbalik memunggungi suaminya, untuk memberikan ASI pada sang putra. Entah kenapa, Reina masih malu untuk memperlihatkan dadanya walaupun suaminya tadi sudah menyentuh dadanya. Kenapa kamu memunggungiku? Tiba-tiba Arkayuda sudah duduk di samping Reina, membuat wanita itu terjengkit kaget. Aku malu, Kak. Desis Reina, lirih. Kenapa harus malu? Oh, itu juga nanti akan jadi milikku. Ziyad menunjuk dua benda mirip melon itu, dengan kerlingan matanya. Reina tidak menjawab sama sekali. Wanita itu hanya mengerucutkan bibirnya, merasa kesal dengan tingkah miasteris suaminya itu. Sementara itu, mata Ziyad tidak pernah lepas dari mulut sang putra yang seperti menikmati setiap tetes ASI yang keluar dari buah melon istrinya itu. Hal itu membuat dia benar-benar iri dan ingin seperti putranya itu. Hei, setan kecil, sisain buat papa, jangan kamu ambil semua. Ziyad mencubit gemas pipi gembul sang putra. Siapa yang kamu panggil setan? Kamu panggil anak kamu sendiri setan. Kalau anaknya setan, berarti papanya juga setan. Reina seketika langsung bereaksi memasang wajah marah mendengar suaminya memanggil putra mereka, setan kecil. Bukan begitu, sayang. Aku hanya garis bawah. Jangan banyak alasan. Lain kali jangan panggil baby Arkayuda setan lagi. Reina dengan cepat menyela ucapan suaminya itu, tidak memberikan kesempatan sama sekali buat sang suami untuk melakukan pembelaan diri. Iya, maaf ya, Nak. Ziyad kembali mentul pipi sang putra. Hai, begini ternyata kalau sudah cinta. Keadaan benar-benar terbalik. Sekarang, aku tidak bisa berkutik kalau dia sudah marah, bisik Ziyad pada dirinya sendiri. Oh, sayang, kenapa anak kita belum tidur-tidur sih? Biasanya kalau sudah minum ASI, dia akan langsung tidur. Ini kenapa matanya masih segar saja? Protes Ziyad yang terlihat mulai lelah menunggu putranya itu tidur. Mana aku tahu, Kak. Kamu tanya aja sama dia. Reina berusaha menahan tawanya melihat wajah frustasi suaminya itu. Ziyad menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali dengan sekali hentakan, berusaha untuk tetap sabar. Kemudian ia kembali menatapnya putranya yang kini senyum-senyum menatapnya. Seakan-akan putranya itu sedang meledeknya. Nak, tidur ya. Sudah malam loh. Tidak baik, bayi tidurnya terlalu malam, bujuk Ziyad dengan wajah memelas. Seakan senang melihat wajah memelas papanya, baby Arkayuda pun tertawa-tawa, membuat Ziyad semakin frustasi. Nak, kamu mau hukum papa lagi ya? Tidak cukup kamu menghukum papa selama 9 bulan kamu di perut mamamu. Masa sudah brojol, kamu tetap mau hukum papa? Ayo dong, kasihan sama papa ya. Mendengar ucapan Ziyad, tawa Reina pun pecah. Karena ia sudah tahu apa yang dialami pria itu selama dia hamil. Kenapa kamu tertawa? Emangnya ada yang lucu? Tanya Ziyad dengan raut wajah lucu yang membuat tawa Reina semakin kencang. Ziyad mengembuskan napas kesal dan memilih untuk tidak peduli dengan tawa istrinya. Ia pun kembali menatap sang putra. Nak, mari kita berdamai sebagai layaknya laki-laki sejati. Kamu jangan hukum papa lagi, dan sebagai gantinya nanti papa akan beli kamu mainan yang kamu suka. Ziyad mulai melakukan negosiasi, seakan-akan putranya itu sudah mengerti dengan hal yang ditawarkannya, membuat Reina semakin tertawa kencang. Bersambung 77. Setelah menunggu cukup lama dan setelah menghabiskan beberapa lagi yang dinyanyikan berulang-ulang, akhirnya baby Arkayuda tidur juga. Namun, bukan hanya baby Arkayuda yang tertidur, Ziyad yang lelah menunggu juga akhirnya ikut tertidur. Reina pun mulai mengangkat tubuh putranya dan memindahkan ke dalam box. Setelah itu, ia pun kembali beranjak naik ke atas kasur lalu merebahkan tubuhnya. Merasa ada pergerakan di ranjang, Ziyad menggeliat pertanda kalau pria itu akan bangun. Melihat hal itu, Reina langsung memejamkan matanya, berpura-pura tidur. Benar saja, Ziyad memang membuka matanya dan langsung menatap ke sampingnya. Jadi Arkayuda sudah tidur.
Tapi kenapa dia malah ikut tidur juga? Kenapa tidak membangunkanku? Gumam Ziyad, kesal. Namun, rasa kesal pria itu hanya sebentar saja. Detik berikutnya, bibir pria itu sudah tampak melengkung membentuk seulas senyuman. Ia begitu bahagia, menatap wajah istrinya yang menurutnya sangat cantik, walaupun tanpa polesan apapun. Kemudian, ia mulai mendekatkan bibirnya untuk mencium kening istrinya itu. Begitu bibirnya mendarat di kening sang istri, ia bisa mendengar jelas detak jantung sang istri. Hal itu tentu saja membuat Ziyad tersenyum jahil, karena mengetahui kalau ternyata istrinya itu tidak benar-benar tidur. Mau berapa lama kamu berpura-pura tidur, sayang? Bisik Ziyad tepat di telinga Reina. Hal itu memberikan sensasi geli bagi wanita itu, tapi dia tetap berusaha untuk tetap berpura-pura tidur. Saking gugupnya, ia bahkan sampai menahan napasnya. Apa kamu benar-benar tidak bernapas lagi, sayang? Tega kamu ya sayang, meninggalkanku secepat ini. Masa aku secepat ini jadi duda? Miris sekali nasibku oh Tuhan. Di mana aku bisa mencari penggantimu, sayang? Anak kita masih bayi. Dia masih sangat membutuhkanmu. Nada suara Ziyad terdengar sedih, namun bibir pria itu tetap menyunggingkan sebuah senyuman. Mendengar ucapan suaminya, Reina sontak membuka matanya dan melayangkan tangannya memukul kepala Ziyad. Enak aja bilang aku mati. Reina mencebikkan bibirnya, sembari menghunuskan tatapannya pada suaminya. Udah bangun ya, sayang. Akting pura-pura tidurmu benar-benar patut diancungi jari kelingking. Sayang, ledek Ziyad seraya mengacungkan jari kelingkingnya dan tersenyum meledek. Jari kelingking, maksud kamu? Reina mengenyitkan keningnya. Akting pura-pura tidurmu, benar-benar akting terburuk yang pernah aku lihat. Sahut Ziyad, sembari terkekeh ringan. Jadi kamu tahu kalau aku tadi pura-pura tidur? Reina menundukkan kepalanya, merasa malu, karena suaminya itu ternyata benar-benar tahu, kalau tadi dia hanya berpura-pura. Kenapa kamu harus berpura-pura tidur, Ziyad mengangkat dagu Reina, agar dia bisa leluasa menatap wajah istrinya yang menurutnya semakin menggemaskan di saat sedang tersipu malu. Aku malu kalau harus membangunkanmu lagi. Selain itu, aku juga sedikit merasa takut, ucap Reina yang terdengar lirih. Kenapa harus malu dan takut? Tidak ada yang perlu ditakutkan, sayang. Kalau kamu takut terus, jadi sampai kapan si Otong bisa dilepaskan? Apa kamu benar-benar tidak mau melihat si Otong? Asal kamu tahu, si Otong lebih tampan dariku loh sayang. Ujar Ziyad dengan senyum menggoda. Lebih tampan? Masa sih? Kamu ini ada-ada saja. Wajah Reina semakin memerah. Kamu gak percaya ya, sayang? Mau lihat gak? Ziyad mengerlingkan matanya, menggoda sang istri. Semburat merah langsung menghiasi pipi Reina, karena dia mengerti maksud perkataan suaminya itu. Kak, kamu jangan aneh-aneh deh, Kak. Wajah Reina semakin memerah. Siapa yang aneh? Aku bicara seperti itu kan sama istri sendiri. Kan tidak masalah, sayang. Ucap Ziyad. Apa kamu tidak mau memberikan hak suamimu malam ini? Apa kamu benar-benar belum siap atau bagaimana? Kalau kamu memang belum siap, ya udah, aku tidak apa-apa. Aku bisa menunggu sampai kamu siap. Sekarang tidurlah, sambung Ziyad, melanjutkan ucapannya sembari kembali merebahkan tubuhnya dan menutup kedua matanya. Reina menatap wajah suaminya yang matanya kini sudah kembali terpejam. Dia seketika merasa bersalah, karena sudah berusaha untuk menghindar. Reina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil inisiatif sendiri, dengan mendaratkan bibirnya ke bibir suaminya itu, sehingga membuat Ziyad terkesiap kaget dan sontak membuka matanya. Ziyad tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, dengan cepat dia langsung membalas pagutan bibir istrinya itu. Tidak perlu menunggu lama lagi, kini tubuh keduanya sudah polos tanpa sehelai benang pun yang menempel. Apa kamu sudah siap, sayang? Tanya Ziyad dengan napas yang memburu. Reina tidak menjawab sama sekali. Namun dia menganggukkan kepalanya, pertanda kalau dia sudah siap. Kamu tenang saja, aku akan melakukannya dengan pelan, sahut Ziyad, berusaha membuat istrinya itu merasa rileks. Akhirnya malam ini, mereka berdua pun benar-benar sudah menyatu. Terima kasih, sayang. Ziyad mencium kening Reina setelah pergumulan mereka selesai.
Reina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Malam ini, ia benar-benar merasa bahagia karena akhirnya ia berhasil memberikan haknya Ziyad. Ia merasa dengan pergulatan mereka tadi, ia dan Ziyad sudah benar-benar menjadi suami istri yang seutuhnya. Bersambung 78. Matahari pagi kini sudah menampakkan dirinya di balik awan. Sinarnya membias masuk ke dalam kamar yang di dalamnya ada dua sejoli yang masih bergelung saling berpelukan di bawah selimut. Siapa lagi dua orang itu kalau bukan Ziyad dan Reina? Reina terlihat mulai menggeliat, lalu karena cahaya matahari yang menerpa wajahnya. Wanita itu tersenyum tipis, karena wajah pertama yang dia lihat adalah wajah tampan sang suami. Suami yang dulu dia kira tidak akan pernah bisa mencintainya, kini sudah mencintainya. Itu adalah benar-benar anugerah yang selalu disyukuri oleh Reina setiap hari. Sudah puas melihat wajahku, kamu pasti kagum kan melihat ketampananku. Celetuk Ziyad, yang tiba-tiba membuka matanya, membuat Reina terjengkit kaget. Kakak, kenapa bangun-bangun langsung bersuara? Kamu buat kaget saja, protes Reina dengan bibir yang mengerucut. Ziyad sontak terkekeh dan tanpa izin langsung mengecup singkat bibir istrinya itu. Jadi kalau tidak bersuara, kamu maunya apa? Minimal kamu menggeliat sedikit, memberikan tanda-tanda kalau kamu akan bangun, sahut Reina. Ziyad kembali terkekeh dan memutuskan untuk tidak menanggapi protesan istrinya lagi. Pria itu justru meraih tubuh Reina dan mendekapnya erat. Masih pagi, sayang. Harusnya kamu ucapkan selamat pagi, bukannya mengomel, ucap Ziyad sembari memberikan kecupan di puncak kepala sang istri. Perlakuan Ziyad barusan tentu saja memberikan rasa nyaman pada Reina. Ia benar-benar merasa sangat dicintai dan disayangi oleh suaminya itu. Di saat suami istri itu masih saling mendekap, tiba-tiba terdengar tangisan dari Baby Arka. Reina dengan sigap langsung melepaskan dirinya dari pelukan Ziyad dan berjalan menghampiri box putra mereka. Wah, anak mama sudah bangun ya. Anak mama haus ya. Reina mengangkat tubuh putranya dan langsung membawa ke arah ranjang. Setelah itu, Reina mulai menyusun sang putra disaksikan oleh sang suami, yang dari tadi asik mentul pipi gembul sang putra. Kak, jangan ganggu ah. Sekarang sebaiknya, kamu mandi dulu. Titah Reina, nanti saja mandinya, kita mandi sama-sama, sahut Ziyad, santai. Tidak mungkin, Kak, kalau kita mandi sama-sama, anak kita sama siapa dong? Masa dia ditinggalkan sendiri? Tolak Reina, nanti, aku akan bawa anak kita ke mama. Biar mama yang jagain selagi kita mandi. Tidak mau, kamu jangan mau enaknya aja dong Kak. Lagian, anak kita belum mandi, masa langsung dikasih ke mama sih Kak? Pokoknya sekarang kamu mandi lebih dulu. Setelah kamu selesai, aku akan mandikan anak kita. Titah Reina, iya, aku mandi. Pungkas Ziyad sembari berjalan menuju kamar mandi. Oh, Reina dan Bisma kini sudah tampak rapi setelah mereka berdua selesai mandi. Demikian juga dengan Baby Arkayuda yang tampak sudah segar. Ayo turun, sayang. Kamu pasti sudah lapar karena tenagamu sudah terkuras tadi malam. Ucap Ziyad yang sontak saja mendapat lemparan bantal dari istrinya. Bisa tidak kakak mencari topik baru? Jangan terus-terusan membicarakan yang tadi malam. Protes Reina, membuat Ziyad terkekeh. Kenapa harus mencari topik baru? Selagi asik dibicarakan, kenapa tidak? Goda Ziyad, seraya mengerlingkan matanya. Ih, Kak Ziyad, kalau masih bicara itu lagi, jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak mau lagi melakukannya. Ancam Reina dengan bibir yang dimajukan ke depan. Iya, maaf deh. Tidak usah manyun begitu. Sini anak kita biar aku yang gendong. Ziyad meraih Baby Arkayuda dari tangan Reina. Ayo, sayang, kita keluar. Imbul Ziyad. Reina menganggukkan kepalanya, dan mengayunkan kakinya melangkah lebih dulu, untuk membukakan pintu untuk suaminya. Baru saja pintu terbuka, mereka berdua langsung dikagetkan dengan kemunculan Tiur yang ternyata sudah berdiri di depan pintu. Kenapa lama sekali sih bangunnya? Mana cucuku? Tanpa menyapa Tiur langsung mengoceh sembari meraih Baby Arkayuda dari gendongan putranya. Dan tanpa menunggu jawaban dari anak dan menantunya, Tiur langsung berbalik dan melangkahkan kakinya. Ziyad dan Reina sontak saja saling silang pandang,
penuh tanya dan sama-sama mengangkat bahu. Baru saja, Papa dan Mama baru itu hendak melangkahkan kakinya. Mereka kembali kaget dan menyurutkan langkahnya, karena sang Mama tiba-tiba berbalik lagi. Ziyad, Raina jangan lupa makan yang banyak ya. Karena Mama tahu, semalaman tenaga kalian pasti habis terkuras, khususnya kamu, nak. Tiur menatap ke arah Raina. Mama cukup maklum karena Mama sudah pengalaman. Pasti anak Mama ini susah berhentinya, karena dia pasti seperti papanya. Lanjut wanita parubaya itu lagi. Ucapan yang baru saja terlontar dari mulut Mama mertuanya membuat Raina menundukkan kepalanya. Tersipu malu, karena yang dikatakan Mama mertuanya itu memang benar. Ma, jangan bicara seperti itu. Lihat Raina jadi malu. Lo kenapa harus malu? Yang Mama ucapkan pasti benar. Udah ah, Mama mau turun. Papa sudah menunggu di bawah. Papamu sudah tidak sabar mau menggendong cucunya. Tanpa menunggu jawaban dari anak dan menantunya, Tiur kembali hendak melanjutkan langkahnya. Namun, ia kembali menghentikan langkahnya dan kembali berbalik. Mama mau ke toilet dulu. Mama kebelet pipis. Kamu gendong dulu dan bawa ke papamu ya. Tiur kembali memberikan baby Arkayuda ke tangan Ziyad dan tanpa pamit lagi. Wanita parubaya itu langsung berlari ke arah kamarnya. Kak, kita kembali ke kamar saja yuk. Aku malu. Raina menarik-narik lengan kemeja yang dipakai oleh suaminya itu. Kenapa harus malu? Kita kan suami istri, jadi melakukan hubungan suami istri itu sudah sewajarnya. Lagian, Papa kan ingin menggendong anak kita. Ayo, turun. Ziyad melangkahkan kakinya, yang mau tidak mau langsung disusul oleh Raina. Dari anak tangga, Ziyad dan Raina melihat Andreas sudah duduk di atas sofa. Selamat garis bawah garis bawah. Wah, akhirnya cucu opa bangun juga. Sini, opa gendong. Belum sempat Ziyad menyelesaikan sapaannya, Andreas sudah menyela dan langsung mengambil alih baby Arkayuda dari gendongan putranya. Cucu opa wangi sekali. Andreas mencium cucunya dan tanpa pamit langsung membawa baby Arkayuda keluar. Sayang, kamu melihatku enggak? Celetuk Ziyad, ambigu. Tentu saja aku melihatmu. Apa kamu juga melihatku? Tanya Raina balik. Ya, aku juga melihatmu. Ziyad menganggukkan kepalanya. Jadi kalau kita bisa saling melihat, tapi kenapa Papa seakan tidak melihat kita? Apa hanya kita saja yang bisa saling melihat, sedangkan di mata Papa kita makhluk tidak kasat mata? Ucap Ziyad lagi. Di mana Papa kalian? Ziyad dan Raina terjengkit kaget karena tiba-tiba Tiur muncul di belakang mereka. Papa tadi ke garis bawah garis bawah. Oh, pasti di luar bawah Arkayuda berjemur. Belum sempat Raina menjawab, Tiur sudah lebih dulu menyela dan langsung berlalu pergi. Fix, kita sudah tidak dianggap lagi. Sayang, sekarang pemegang tahta tertinggi di rumah ini adalah Baby Arka. Ziyad menghela napas sekali hentakan, lalu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Bersambung, 79. Sementara itu di tempat lain tepatnya di kediaman Trisno dan Selena, tampak sepasang suami istri itu sedang berjalan-jalan di pekarangan rumah mereka, karena perkiraan anak mereka sebentar lagi akan lahir. Selena sekarang terlihat sangat mudah sekali lelah. Dia bahkan sudah berulang kali mengembuskan napasnya, saking lelahnya. Tapi, begitu mengingat saran dokter yang menyarankan untuk sering bergerak, untuk mempermudah persalinan nanti, Selena seketika kembali bersemangat. Selena tiba-tiba meringis sakit, karena merasakan kontraksi di bawah perutnya. Ada apa sayang? Kamu kenapa? Melihat ekspresi wajah istrinya itu tentu saja Trisno langsung panik. Ya, pria itu memang sudah 2 minggu ini selalu stay di rumah. Dia melakukan pekerjaan di rumah, untuk mengantisipasi, kalau tiba-tiba Selena ingin melahirkan. Perutku tiba-tiba sakit, sayang. Tapi, hanya sebentar saja kok. Sekarang sudah tidak sakit lagi, sahut Selena dengan senyum tipis yang bertengger di bibirnya. Kamu tidak bohong kan? Tanya Trisno, memastikan. Selena tidak menjawab sama sekali, tapi gadis itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Selena kembali melanjutkan langkahnya, dan Trisno kembali dengan sigap mengiringi setiap langkah dari istrinya. Sayang, kita masuk saja yuk. Sepertinya aku sudah capek, ucap Selena dengan raut wajah pucat. Baiklah, ayo kita masuk.
Trisno meraih tangan Selena, menggandeng istrinya itu masuk. Sakit, rintik Selena lagi dengan wajah yang meringis. Sakit, apanya yang sakit, sayang? Trisno kembali panik. Selena tidak menjawab lagi, tapi tindakan memegang perut yang dia tunjukkan, sudah memberikan jawaban. Sepertinya kita memang harus sudah ke rumah sakit, sebelum semuanya terlambat. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada kamu dan anak kita. Kamu tunggu di sini dulu, aku ambil kunci mobil. Trisno berlari masuk, setelah sebelumnya menitipkan istrinya pada asisten rumah tangga, yang kebetulan sedang menyiram tanaman. Tidak perlu menunggu lama, Trisno sudah kembali dan langsung membantu Selena masuk ke dalam mobil. Big, tolong semua perlengkapan persalinan yang sudah disiapkan Nyonya kamu bawa ke rumah sakit ya. Sebelum menjalankan mobilnya, Trisno masih sempat meninggalkan pesan. Oh, setelah 15 menit berlalu, akhirnya mobil yang dikemudikan oleh Trisno berhenti di depan sebuah rumah sakit, yang dia tahu merupakan rumah sakit keluarga Ziyad. Begitu dia menepikan mobilnya, sejumlah perawat sudah siap siaga menunggu di depan, karena memang dia tadi sempat menghubungi Ziyad, agar meminta ada perawat dan dokter yang sudah siap menunggu kedatangan mereka. Para perawat itu pun langsung membantu Trisno untuk membaringkan tubuh Selena ke atas brangkar. Lalu mereka mendorong brangkar itu untuk menuju ruang persalinan. Sayang, yang kuat ya, ucap Trisno dengan tangan yang menggenggam erat tangan istrinya. Tampak pergelangan tangan pria itu mengeluarkan darah, karena tertusuk kuku panjang milik Selena, sewaktu menahan sakit di dalam mobil tadi. Namun, Trisno seperti tidak merasakan sakit sedikitpun karena dia terfokus pada sang istri yang dari tadi merintih kesakitan. Selena kini sudah berada di ruang bersalin. Karena pembukaan masih pembukaan 4 menuju ke 5, Selena disarankan untuk berjalan, berjongkok, berjalan lagi, supaya pembukaannya cepat sampai ke pembukaan sempurna. Dengan menahan rasa sakit, Selena tetap mengikuti saran dari dokter. Ternyata bukan hanya Selena yang mengikuti saran dokter, seakan terhipnotis, Trisno juga tanpa sadar mengikuti gerakan istrinya itu. Di saat Selena berjalan, dia menuntunnya, dan di saat istrinya itu berjongkok, Trisno pun ikut-ikutan berjongkok. Tuan Trisno, Anda tidak perlu ikut berjongkok seperti istri Anda. Anda hanya perlu menyemangati saja, ucap dokter sembari berusaha menahan tawa. Oh, iyakah? Kenapa dokter tidak bilang dari tadi? Baiklah, Gavin dengan sigap berdiri. Ayo sayang, kamu pasti bisa. Kamu itu wanita kuat, jadi aku yakin kamu pasti bisa. Seperti yang disarankan oleh dokter, Trisno berusaha memberikan semangat untuk sang istri. Sayang, kamu bisa diam gak sih? Bentak Selena, merasa kesal. Tapi sayang, kata dokter tadi, aku itu harus memberikan kamu semangat. Sahut Trisno dengan sabar, tapi, gak harus teriak-teriak seperti itu. Sekarang kalau kamu tidak bisa diam, kamu mending keluar dari sini. Dengan wajah yang meringis kesakitan dan nafas yang memburu, Selena mendengus kesal ke arah Trisno sehingga membuat pria itu seketika menciut. Dok, aku sudah tidak kuat lagi. Selena kembali memegang perutnya yang memang rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Bahkan napas wanita itu sudah tersengal-sengal, membuat wajah Trisno kembali panik. Dok, aku tidak mau tahu, pokoknya sekarang, keluarkan anakku segera. Sekarang, titah Trisno dengan tatapan dan ucapan yang mengintimidasi. Maaf, Tuan, kita tidak boleh asal main keluarkan begitu saja. Semuanya ada prosedurnya. Kalau dipaksakan nyawa istri dan anak Anda bisa terancam, jelas dokter itu dengan sabar. Trisno sontak bergeming, tidak membantah lagi. Mbak Selena, coba baring lagi yuk. Kita coba cek lagi, sudah pembukaan berapa sekarang? Ucap dokter dengan ekspresi tetap tenang. Sekarang sudah pembukaan 8. Sabar ya, Mbak, tinggal sebentar lagi pembukaannya akan sempurna. Senyum dokter tetap tidak tanggal dari bibirnya, berusaha untuk menenangkan wanita yang akan melahirkan pertama kali itu. Dok sakit banget, rintis Selena kembali, sambil mencengkram kuat lengan Trisno, hingga lengan pria itu kembali mengeluarkan darah akibat tusukan kuku-kuku tajam sang istri. Sabar ya, Mbak, justru rasa sakitnya ini yang ditunggu saat mau melahirkan. Kalau tidak sakit sama sekali, justru itu yang dikhawatirkan.
Dokter masih dengan sabar memberikan semangat. Sabar, sayang. Ingat sebentar lagi, kita akan bertemu dengan anak kita. Kamu pasti kuat, sayang. Trisno ikut memberikan semangat. Tidak berselang lama, dokter kembali memeriksa pembukaan Selena dan senyum wanita itu langsung mengembang ketika pembukaannya sudah sempurna. Oke, pembukaannya sudah sempurna. Kita mulai lakukan persalinan. Tolong lakukan yang aku katakan ya, Mbak. Selena menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Kemudian, dokter itu mulai memberikan pengarahan singkat, apa yang harus dilakukan oleh Selena. Ayo, Mbak, dorong kuat. Kepala bayinya sudah terlihat, ayo semangat. Dokter berkali-kali memberikan semangat. Ayo, sayang, kamu pasti bisa. Kamu wanita yang kuat. I love you, sayang. Trisno juga tidak berhenti untuk memberikan semangat. Di saat Trisno mengucapkan kata I love you, dan saat mendengar kalau kepala anaknya sudah terlihat, saat itu pula kekuatan Selena serasa berkumpul menjadi satu. Dengan semangat, dia berteriak dengan keras sambil mendorong bayinya. Suara tangisan bayi laki-laki langsung terdengar mengisi ruangan itu. Dengan tersenyum bahagia, dokter menyerahkan bayi laki-laki itu pada perawat agar segera dibersihkan. Pipi Trisno kini sudah basah dengan air mata, melihat perjuangan istrinya melahirkan anaknya. Terima kasih, sayang. Kamu sangat hebat. Trisno memberikan kecupan di kening Selena yang juga tersenyum bahagia. Selamat ya, Tuan, anak kalian laki-laki. Ucap dokter itu memberikan selamat. Sama-sama, Dok. Terima kasih banyak juga, sahut Trisno sembari menyeka air matanya. Tidak ada perubahan ya, Dok. Celetuk Selena, ambigu. Perubahan, maksudnya, tanya dokter itu dengan kening yang berkerut. Aku sudah tahu ketika di USG anak kamu laki-laki, tapi aku berharap hasil USG ada kesalahan, yang membuat anakku jadi perempuan, tutur Selena, sembari nyengir. Apa Mbak menyesal melahirkan anak laki-laki? Tanya dokter itu. Tidak, Dok, cuma tadinya, seandainya anakku perempuan, aku ingin menjodohkannya dengan putra sahabatku, itu saja kok. Trisno sontak berdecak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Walaupun keinginanmu tidak tercapai untuk menjodohkan anak kita, tapi anak kita kan bisa bersahabat dengan anaknya Reina, ungkas Trisno. Iya juga ya. Selena pun kembali tersenyum bahagia. Bersambung, 80. Tak lama kemudian, Trisno keluar dari ruang bersalin dengan wajah yang terlihat bahagia. Di depan ruangan ternyata kedua orang tuanya dan mertuanya sudah berada di depan ruangan. Bukan hanya mereka, bahkan kedua adiknya, Bisma dan Bisno bersama istri mereka juga sudah hadir, demikian juga dengan Reina dan Ziyad. Tampak raut cemas masih tergambar jelas di wajah semuanya, karena mereka belum tahu kondisi Selena di dalam sana. Bagaimana kondisi Selena, Nak? Bukannya bertanya mengenai kondisi cucunya, Laura mamanya justru menanyakan keadaan menantunya. Wajah wanita parubaya itu sepertinya belum sepenuhnya merasa tenang sampai dia tahu bagaimana kondisi menantunya itu. Trisno tersenyum lebar, melihat kekhawatiran mamanya. Pria itu benar-benar bersyukur karena kedua orang tuanya sangat menyayangi istrinya, sama seperti menyayanginya. Bukan hanya Trisno yang bersyukur, Satria dan Mibumi selalu orang tua Selena juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Trisno. Selena, baik-baik saja, Ma. Sebentar lagi dia akan dipindahkan ke ruangan perawatan. Setelah itu kalian baru bisa melihatnya, jawab Trisno tanpa menanggalkan senyum di bibirnya sama sekali. Syukurlah. Bagaimana dengan anakmu, laki-laki atau perempuan, dan apakah sehat? Laura kembali bertanya, karena selama ini, Selena dan Trisno memang merahasiakan jenis kelamin anak mereka. Anakku laki-laki, Ma, dan dia sehat, normal, tidak kurang satu apapun, jawab Trisno dengan raut wajah berbinar. Bagaimana rasanya melihat istri melahirkan, Trisno? Bara papanya, buka suara. Bagaimana ya, Pak? Selena yang kesakitan, tapi nyawaku yang seperti melayang. Tadi itu, dadaku seperti dihimpit ribuan ton batu besar, Pak. Trisno bergidik, karena membayangkan suasana yang begitu mengerikan yang baru saja dilaluinya. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana perjuangan istri kamu untuk melahirkan anakmu, tolong hargai dan sayangi dia selalu. Jangan pernah sekali-kali kau menyakitinya,
Sambara seraya menepuk-nepuk lembut pundak putranya itu. Oh, Selena kini sudah dipindahkan di ruang perawatan. Semua keluarga besar dari Selena dan Trisno sudah berkumpul di dalam ruangan itu. Bagaimana keadaanmu, Len? Tanya Reina begitu dia sudah berada di dekat sahabatnya itu. Seperti yang kamu lihat, Re, aku baik-baik saja. Selena tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Kamu harus banyak istirahat, biar cepat pulih. Reina memberikan nasihat, dan Selena menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Oh ya, selamat ya, Selena. Tidak sangka, kalau kita bisa semudah ini jadi seorang ibu, ucap Reina, yang ditanggapi dengan tawa yang pecah dari orang-orang yang berada di ruangan itu. Terima kasih, Re. Selena tersenyum sembari memeluk perut sahabatnya itu. Tapi, sayangnya kita tidak bisa menjodohkan anak kita, karena anakku juga laki-laki, sambung Selena lagi dengan bibir yang mengerucut. Reina sontak menyentil kening Selena, begitu mendengar ucapan Selena. Kamu ini ya, mau main jodoh-jodohin segala. Lagian kalau anak kamu perempuan pun, aku belum tentu mau menjodohkan anakku dengan anakmu. Karena aku berprinsip, agar nanti anakku bisa menentukan pilihannya sendiri, tutur Reina. Benar yang dikatakan, Reina, nak. Ada baiknya, biarkan anak kita menentukan pilihan mereka nantinya. Laura mamanya Trisno, buka suara. Ih, Mama lupa ya kalau aku dan Kak Trisno menikah karena perjodohan juga. Protes Selena masih dengan bibir yang mengerucut. Laura sontak terdiam mati kutu, karena yang dikatakan oleh menantunya itu memang benar. Itu beda, nak, itu garis bawah. Sama saja, Ma, sela Selena. Sudah, jangan mempermasalahkan yang tidak akan terjadi. Intinya anak Reina laki-laki dan anak kamu juga laki-laki. Tapi entahlah, kamu akan tetap melanjutkan perjodohan, walau mereka berdua sama-sama laki-laki, terserah. Satria papanya Selena buka suara, menengahi perdebatan. Tidak mau, sambar Selena dan Reina bersamaan, bergidik membayangkan kedua putra mereka berjodoh. Seorang perawat yang terlihat memasuki ruangan itu dengan membawa bayi laki-laki, seketika mengalihkan tatapan mereka semua. Melihat bayi yang ada di tangan sang perawat, seketika pembicaraan mereka langsung terlupakan. Ini anaknya, Tuan, perawat itu memberikan bayi itu ke tangan Trisno. Pria yang baru saja menyandang gelar jadi ayah itu langsung menyambutnya dengan wajah berbinar dan tangan yang masih gamang. Setelah puas menatap wajah sang putra dan memberikan kecupan singkat, kemudian, pria itu pun memberikan putranya pada Selena untuk digendong. Sayang, aku yang mengandung selama 9 bulan, tapi kenapa semuanya mirip ke kamu? Benar-benar gak adil, celetuk Selena melontarkan protesnya. Ucapan Selena barusan, membuat Trisno tersenyum dan yang lainnya tertawa. Yang penting gak mirip tetangga, sayang. Trisno mengelus rambut Selena dengan lembut, lalu meniup pipi merah si kecil dengan gemas. Siapa nama putramu, Trisno? Kamu pasti sudah menyiapkan nama untuknya kan? Tanya Laura antusias. Sudah dong, Ma. Aku mau kasih nama Taraka Shailendra, Ma. Taraka artinya bermata bintang dan Shailendra, pemimpin yang memiliki pengetahuan luas. Aku ingin dia menjadi seorang pemimpin yang bukan asal jadi pemimpin. Tapi dia pemimpin yang memiliki pengetahuan luas dan bermata bintang, sahut Trisno dengan senyum yang mengembang. Bagaimana, sayang, apa kamu setuju? Sambungnya kembali bertanya pada Selena. Nama yang bagus. Aku suka, sayang, ucap Selena sembari mengecup pipi sang putra. Tunggu dulu, apa kamu tidak salah kasih nama itu? Ziad yang dari tadi diam saja, untuk pertama kalinya buka suara. Kenapa? Apanya yang salah? Trisno mengenyitkan keningnya. Kalau kamu kasih nama itu, kita panggil dia apa? Kalau Tarafkan, itu nama anak Om Tio. Kan bisa dipanggil Raka, apa susahnya? Sahut Trisno. Tidak boleh, jangan panggil nama itu. Kalau tidak panggil nama tengahnya aja. Kita panggil dia Rendra, seru Ziad yang seakan keberatan menyebut nama Raka. Hei, ini anakku, kenapa jadi kamu yang mau ambil keputusan? Terserah, aku mau panggil dia apa. Kenapa kamu yang keberatan? Ucap Trisno tegas. Tapi aku tidak mau memanggilnya dengan nama Raka. Tegas Ziad, dengan napas yang memburu.
Semua yang ada di ruangan itu, mengernyitkan kening dan saling silang pandang, bingung kenapa Ziyad bisa keberatan. Hanya Reina yang cekikikan, karena hanya dia yang tahu penyebab suaminya itu tidak sudi menyebut nama Raka. Karena nama itu mengingatkan dia pada nama dokter yang dulu pernah mendekatinya. Sudahlah, Kak, mungkin nanti kamu akan ditakdirkan akan selalu memanggil nama yang kamu benci itu, seandainya Arkayuda dan Raka bersahabat. Kan cocok tuh, Arkayuda, Raka. Makanya kalau benci seseorang itu, benci saja orangnya, jangan sampai namanya juga. Di dunia ini kan yang namanya Raka banyak, masa karena satu orang, jadi semuanya jadi kamu benci. Celetuk Reina, menahan tawanya. Maksudnya bagaimana ini? Kenapa dia tidak suka dengan nama Raka? Tanya Selena. Itu karena garis bawah. Jangan ceritakan, sayang. Kalau kamu cerita, aku akan marah. Ancam Ziyad. Halah, paling karena cemburu sama seorang pria bernama Raka, iya kan? Sambar Trisno dengan sangat yakin. Reina sontak tertawa lepas, mendengar dugaan Trisno yang tepat sasaran. Asal kamu tahu, dengan kamu begitu, aku semakin yakin memanggil putraku, Raka. Sambung Trisno lagi sembari tersenyum licik. Ah, terserah kamulah. Pungkas Ziyad, pasrah. Bersambung.